Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai polemik di ruang publik. Perpu tersebut dianggap membangkang putusan Mahkamah Konstitusi. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menuai polemik. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryadi Jayapurnama, menilai langkah pemerintah tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa Perpu ini setelah disahkan oleh DPR bersama pemerintah, dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki selama 2 tahun. Nah, pada kenyataannya putusan ini justru tidak diindahkan oleh Presiden, ya. Bahkan kita tahu bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Itulah konstitusi kita mengatur agar setiap lembaga tinggi negara termasuk Presiden ini harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Khairon, menganggap Perpu Cipta Kerja mengabaikan tata cara pembentukan undang-undang. Ia juga menyebut Perpu itu inkonstitusional. Ketika kemudian kelompok masyarakat juga menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat, tentu ini juga harusnya ini yang dipenuhi oleh pemerintah. Inkonstitusional bersyarat karena disyaratkan dalam 2 tahun harus direvisi. Direvisi kenapa? Karena tidak memenuhi asas formal dan cacat prosedural. Nah, salah satu yang disebutkan cacat prosedural adalah karena tidak melalui konsultasi publik. Mahkamah Konstitusi pada November 2021 menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat. Salah satu alasannya adalah karena dalam pembentukannya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik meski pertemuan sudah dijalin dengan beberapa pihak. Diberikan waktu 2 tahun untuk mengubahnya, yaitu 25 November 2021 sampai 2023. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun menilai penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ini membangkang pada putusan Mahkamah Konstitusi, jadi mengangkangi konstitusi. Jangan lupa bahwa yang namanya hak untuk membuat undang-undang atau legislative power itu berada di tangan DPR. Dan perintah itu lebih berat kepada DPR-nya sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Jadi kan undang-undang itu kan pemegang kekuasaan DPR, tapi pembentukannya bersama Presiden. Jadi Presiden ini betul-betul melampaui kewenangan DPR. Secara teoritis, berdasarkan hukum tata negara, setiap Perpu akan dimintakan persetujuan di DPR pada masa persidangan berikutnya, yaitu mulai 10 Januari mendatang. Perpu akan mungkin disahkan oleh DPR karena 80% lebih anggota DPR masuk dalam koalisi pendukung pemerintah. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.